Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah kita akan meneruskan pembahasan kita, yaitu kitab Salasatul Usul atau Usulus Salasah. Dan kita sedang membahas tentang poin-poin penting berkaitan dengan masalah inti dari buku ini, yaitu berkaitan dengan macam-macam ibadah. Telah kita bahas pada poin kemarin tentang definisi ibadah. Kemudian kita telah bahas tentang definisi doa dan macam-macam doa di kesempatan pekan lalu. Nah, sekarang kita akan membahas poin yang selanjutnya, itu masih berkaitan dengan berdoa. Jadi masih bahasan tentang berdoa. Berdoa kepada Allah sebagaimana telah dijelaskan di pertemuan yang telah lalu, itu memiliki kedudukan yang sangat agung. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai alamat kesempurnaan iman seseorang dan sebagai bentuk kesempurnaan tauhid seseorang. Kemudian bahasan yang kita akan sempurna tentang doa adalah apa dari ungkapan muallif rahimahullahu taala di sini. Qala faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fa huwa musyrikun kafirun. Barang siapa yang memalingkan salah satu bentuk doa kepada selain Allah, maka dia adalah musyrik kafir. Artinya musyrik muhrij an milati dinil Islam. Karena berdoa itu wajib kita mengikhlaskannya. Jadi wajib kita untuk mengikhlaskan doa kepada Allah. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa wajib kita mengikhlaskan doa kepada Allah, yaitu dalil yang telah kita lewat, itu dalam surah Al-Jin, salah satunya pada ayat yang ke-18. Jadi surah Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah, maka janganlah engkau berdoa kepada seseorang bersama Allah.
Artinya tidak boleh menyekutukan Allah dalam berdoa. Jadi tidak boleh kita menyekutukan Allah dalam berdoa. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Ghafir ayat 60 ya. Jadi pada surah Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Rabb kalian yaitu Allah, ud'uni, memintalah kepadaku. Astajibu lakum. Astajib lakum, maka aku akan mengijabah atas permintaan kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk beribadah kepadaku, saya duhlunal jahannama dakhirin. Artinya mereka akan dimasukkan ke neraka dalam keadaan hina. Jadi di sini menjelaskan bahwa beribadah, berdoa hanya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Kemudian pada surah Maryam, itu surah ke-19 ayat 49, Allah berfirman, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Jadi menunjukkan tempat berdoa hanya Allah. Lihat di sini pada surah Maryam, tapi kisahnya adalah kisah Ibrahim di sini. Bukan kisah Nabi Isa-nya. Walaupun dicantumkan dalam surah Maryam, tapi kisah yang berkaitan dengan ayat ini adalah ayat yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Berkata Nabi Ibrahim, wa a'tazilukum, artinya dan aku meninggalkan kalian, artinya menjauhi, meninggalkan, wa ma tad'una min dunillah, dan apa-apa yang kalian seru selain Allah. Artinya Nabi Ibrahim meninggalkan orang-orang musyrik yang mereka menyembah kawakib. Kalau di zaman Nabi Ibrahim, ya, sembahan-sembahan selain Allah itu lebih kepada planet ya, yaitu kepada matahari, bintang-bintang, kawakib ya. Kalau di zaman Nabi Nuh itu lebih kepada kuburan. Oleh sebab itu para ulama kita menjelaskan bahwa kesyirikan pada umat ini terjadi pada dua generasi manusia. Jadi ada pada dua generasi manusia besar. Orang-orang di zaman Nabi Nuh al-ghulu fi sholihin, mereka berlebih-lebihan dalam menempatkan orang soleh. Itu di zaman Nabi Nuh ya. Di mana di zaman Nabi Nuh alaihi salam ya, mereka menjadikan penghuni-penghuni kubur sebagai tandingan bagi Allah. Jadi mereka menjadikan penghuni-penghuni kubur sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu di zaman Nabi Nuh. Ya. Di mana kita mengetahui ya nama-nama ya yang menjadi sembahan, Wadan, Waswa, wa Ya'usa, wa Ya'uqa, wa Nasra. Itu nama-nama berhala yang dikenal di saat itu.
Nah, sedangkan pada zaman Nabi Ibrahim mereka menyembah kawakib. Jadi menyembah kepada planet-planet. Ya, jadi yang disembah adalah planet-planet di zaman Nabi Ibrahim. Jadi ketika zaman Nabi Ibrahim yang mereka sembah adalah planet-planet. Ya. Ya, seperti mereka menyembah matahari, menyembah bintang-bintang, dan semua sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kejadian-kejadian di masa yang lalu. Maka pada surah Maryam ketika Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan Nabi Ibrahim berkata, wa atazilukum wa matad'una min dunillah wa ad'u rabbi. Dan ya, aku, kata Nabi Ibrahim, menjauhkan diri dari mereka. Siapa mereka ini? Ya, termasuk bapaknya, termasuk ya kalau dikisahkan bahwa raja di saat itu dinamakan dengan Raja Namrud, maka rajanya adalah Raja Namrud. Kemudian seluruh kaumnya yang mereka menyembah selain Allah. Maka Nabi Ibrahim menjauhkan diri, melepaskan diri dari mereka dan dari setiap apa yang diseru selain Allah. Jadi sembahan-sembahan selain Allah. Wa ad'u rabbi, dan aku beribadah hanya kepada Tuhanku. Rabbku yaitu yang menciptakan aku. Ya. Maka zat yang berhak untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi zat yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'an telah menjelaskan dengan penjelasan yang sangat terperinci ya tentang batilnya setiap yang disembah selain Allah. Nah, namun sebelum kita menjelaskan hal tersebut, ya kita akan menjelaskan dulu tentang dalil-dalil tadi ya. Dalil-dalil tadi. Nah, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, "Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafirun." Barang siapa yang memalingkan bentuk doa kepada sesuatu selain Allah, maka dia adalah musyrik dan kafir. Ya. Maka dia adalah musyrik dan kafir. Hal ini sebagaimana dalam ayat-ayat yang tadi. Jadi sebagaimana dalam ayat-ayat yang tadi. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi. Fa inna ma hisabuhu inda rabbih. Innahu la yuhliful kafirun." Allah berfirman, barang siapa yang menyeru bersama Allah, yaitu ilah yang lain, maka tidak ada burhan baginya tentang kesyirikannya itu, dan sesungguhnya balasannya di sisi Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang kafir tidak akan pernah beruntung. Artinya orang-orang yang menyekutukan Allah tidak akan pernah beruntung. Nah. Sekarang kita akan bagi tentang doa. Doa, berdoa. Para ulama membagi berdoa kepada beberapa bagian. Berdoa. Yang pertama, ad-du'a'u ilallah atau ad-du'a'u ilallah. Berdoa kepada Allah.
Berdoa kepada Allah adalah merupakan ibadah yang sangat agung. Jadi merupakan ibadah yang sangat agung. Berdoa kepada Allah, ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat mulia. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa adalah ibadah. Nah, berdoa adalah ibadah. Tapi sekarang kita bagi ad-du'a'u li ghairillah. Berdoa kepada selain Allah. Jadi tolab, berdoa kepada selain Allah. Apa hukumnya? Berdoa kepada selain Allah itu ada beberapa macam. Yang pertama, ad-du'a'u lil ahya. Ini ad-du'a alal ahya. Al-hadirin al-qadirina alaiha. Wahada jaizun. Wahada min babi ta'awun. In kana fi babi al-birri wa taqwa fahada mamduh wa ma'mur. Wa in kana fi babil ismi wal udwan fahada muharramun. Nah, yang pertama, berdoa kepada yang hidup, yang hadir di depan kita. Artinya orang yang hadir di depan kita. Dalam hal yang mampu untuk kita meminta. Jadi kita meminta kepada yang hidup, yang ada di depan kita, yang dia mampu. Maka apabila dalam perkara takwa dan kebaikan, maka ini hukumnya terpuji dan boleh. Tapi apabila dalam perkara yang buruk, ya, dalam dosa dan maksiat, maka ini terlarang. Seperti umpamanya kita meminta bantu kepada orang, ya, orang yang mampu, kemudian orangnya ada, maka hukumnya mimbab ta'awun. Ini mimbab tolong menolong. Seperti kita umpamanya ke teman kita meminta memindahkan barang, meminta tolong, meminta bantuan, maka hukumnya boleh. Ini namanya ad-du'a li ghairillah. Kan doa artinya meminta pertolongan. Hukumnya apa? Boleh. Tapi jika dalam perkara-perkara yang maksiat ataupun dalam perkara-perkara dosa, ya, seperti umpamanya orang meminta dicarikan perempuan untuk berzina, kan ini ta'awun, ini tidak boleh. Meminta untuk melakukan bentuk-bentuk perkara-perkara syirik, perkara bid'ah, perkara maksiat, perkara dosa, maka hukumnya adalah dosa. Yang meminta tolong berdosa dan yang memberi pertolongan adalah berdosa. Karena ini masuk dalam ayat tadi, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Jadi tidak setiap meminta pertolongan kepada selain Allah maka hukumnya adalah syirik, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu ad-du'a'u alal amwat ala sahibil qabr. Fahada syirkun wa hada min bab min abwabil kufri. Yang kedua adalah meminta kepada penghuni kubur, kepada yang mati, yakni alal amwat ala sahibil qabr.
yaitu orang yang meminta kepada yang mati atau kepada penghuni kubur, dalam arti kepada penghuni kubur. Maka ini adalah yang dimaksud dengan syirik, dan ini termasuk syirkul akbar. Dan ini syiriknya kaum Nabi Nuh. Artinya ini adalah awal dari syirik kesyirikan. Bahkan syirik yang awal adalah al-ghulu fi sholihin, yaitu berlebih-lebihan dalam menempatkan kedudukan orang-orang soleh. Ya. Baik orang itu berdoanya di kuburannya atau tidak. Ya, seperti orang mengatakan, ya Syekh Fulan agisni, ya Syekh Fulan urzukni. Mungkin ya Madad, ya Madad, ya Syekh Abdul Qadir, ya Syekh Abdul Qadir. Ya, orang meminta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani gitu ya. Dan semisalnya. Maka ini termasuk syirkul akbar, syirik akbar. Yang ketiga termasuk di dalamnya adalah ad-du'a'u alal jin. Ya. Bima la yaqdiru ilallah, yaitu berdoa kepada jin atau meminta kepada jin dengan ritual-ritual kesyirikan. Jadi meminta kepada jin dengan ritual-ritual kesyirikan, yang nanti tentunya di sini akan diikuti seperti menyembelih dengan selain Allah. Nanti ini bentuk ibadah lain, tapi terkadang disertakan dengan orang berdoa meminta kepada jin. Walaupun meminta pertolongan kepada jin juga hukumnya juga berbeda-beda ya. Berbeda-beda dari sisi hukumnya. Ya. Yang telah saya pernah jelaskan di pertemuan yang telah lalu, yaitu tentang hukum bermuamalah dengan jin. Hanya saja yang paling aslam, yang paling selamat, pendapat yang mengatakan tidak boleh berinteraksi dengan jin, ya, walaupun di dalam hal yang boleh, di dalam hal yang mubah. Karena kita diperintahkan untuk berinteraksi dengan sesama manusia, ya, tidak ada perintah untuk interaksi dengan jin. Nah, tapi kalau meminta pertolongan kepada jin dalam perkara yang tidak mampu kecuali Allah, maka itu juga sama hukumnya adalah syirik, syirkul akbar. Syirkul akbar. Nah, kemudian di antara bentuk berdoa adalah, perhatikan di sini, yaitu ad-du'a'u alal ahya. Al-qadirina 'alaiha ghairu hadirin. Fahadha aidan min dimni syirk. Nah, di antara berdoa adalah berdoa kepada yang hidup, yang dia mampu, jadi dalam perkara yang mampu tapi tidak hadir orangnya. Wa na'taqidu anna lahu quwwah khafiyah, quwwah sirriyah khafiyah, hada min dimni syirik. Yaitu kita meminta kepada yang hidup tapi tidak hadir di depan kita. Dan kita meyakini si fulan ini punya kemampuan rahasia ataupun tersembunyi, ya, bisa menjawab permintaan kita.
Seperti ketika kita di Mekah umpamanya minta ke guru kita yang ada di Indonesia dan kita menyangka bahwa guru kita akan bisa hadir di depan kita. Seseorang punya guru umpamanya atau syekh atau apa saja namanya, ya, kita meyakini bahwa guru kita, bahwa syekh kita itu akan bisa hadir dengan kita meminta dari kejauhan. Ya, karena kita anggap bahwa guru kita itu punya kekuatan rahasia. Ya. Dengan istilah kewalian, ada orang meyakini bahwa si fulan ini jumatannya di Mekah gitu kan. Maka ini pun bagian dari syirik dan termasuk kepada syirkul akbar, syirik besar. Mukhrij an millati dinil Islam, yang bisa mengeluarkan orang dari dinul Islam. Jadi sangat berbahaya. Ini adalah termasuk sesuatu yang sangat berbahaya pada agama seseorang. Pada agama seseorang sangat berbahaya. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, kemudian ada 3 bahasan tentang doa yang kita bahas sebagai penutup ya, dan ini penting untuk kita pahami. Jadi pembagian berdoa kepada selain Allah tadi ada disebutkan ada 4. Pertama, berdoa kepada yang hidup, yang dia mampu dan hadir orangnya. Maka ini boleh apabila dalam perkara yang mubah dan terpuji apabila dalam keadaan yang perkara-perkara kebaikan, amal soleh gitu ya. Maka itu termasuk dalam ayat wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ya, seperti kajian ini kan ta'awun, saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Apabila tolong menolongnya di dalam perkara yang tidak boleh, maksiat, tidak dikatakan syirik, tapi ini apa? Muharram ya. Orang tolong menolong dalam meminta bantuan, berdoa kepada saudaranya dalam perkara yang buruk, maka itu adalah maksiat. Yang kedua adalah berdoa kepada yang mati, atau dalam istilah kita doa kepada penghuni kubur. Maka ini adalah syirik, dan inilah syirkul akbar, syirik besar. Kemudian yang ketiga adalah berdoa kepada jin, berdoa kepada syaitan, ya, meminta perlindungan kepada syaitan. Maka ini juga bagian dari syirik. Yang keempat adalah berdoa kepada yang hidup yang tidak hadir, walaupun dalam golib kemampuan manusia, tapi tidak hadir orangnya. Kita yakini bahwa seseorang ini punya kekuatan rahasia, ya. Maka ini pun bagian dari syirik, dan syiriknya adalah syirkul akbar, syirik besar. Kemudian selanjutnya manusia dalam doa itu terbagi kepada 3. Kelompok yang pertama, ma la yad'ullaha aslan. Yang pertama, orang yang tidak berdoa kepada Allah sama sekali. Ya. Maka dia adalah orang yang sombong kepada Allah tentunya. Dan ini juga masuk kepada jenis orang-orang yang kafir, yang tidak mau berdoa kepada Allah sama sekali. Tapi masuk dalam kategori pertama tapi tidak kafir adalah orang yang jarang berdoa. Maka ini mufarrid, orang yang kurang. Orang yang kurang. Karena Nabi SAW mengatakan idza sa'altallaha falyukthir. Jika kamu meminta kepada Allah,
maka memintalah dengan banyak. Artinya sering kita berdoa. Yang kedua, man yad'ullah wa yad'u ghairahu fahuwa musyrikun. Yang kedua, yang berdoa kepada Allah dan berdoa kepada yang lainnya. Jadi meminta kepada Allah dan meminta kepada yang lainnya, maka ini adalah musyrik. Yang ketiga, man yad'ullaha mukhlishan lahud du'a. Yani man yad'ullaha mukhlishan lahud du'a, fahuwa muwahhid. Yang ketiga adalah orang yang berdoa kepada Allah semata, artinya mengikhlaskan ibadahnya, maka dia adalah muwahhid. Dia adalah ahlu tauhid. Dan tentunya ini adalah seagung-agung manusia, manusia yang paling sempurna, orang yang mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Nah, ini poin yang kedua. Jadi perlu diperhatikan karena orang berdoa itu harus banyak. Ya, adapun syarat-syarat doa di lain kesempatan kita bahas berkaitan dengan sisi tauhid yang ada pengaruh kepada syirik. Ketiga, berdoa kepada Allah ada poin penting selain ikhlas, yaitu mutaba'ah. Yaitu apa? Mutaba'ah. Nah, perhatikan di sini doa ada doa yang mintanya kepada Allah. Perhatikan. Ada doa yang doanya kepada Allah tapi menyimpang. Yaitu kepada dua sisi. Pertama, doa yang bid'ah. Jadi doa yang bid'ah. Yang kedua, doa yang itu baridah anisyirki. Doa memang kepada Allah memintanya, tapi sangat dekat kepada syirik. Selain bid'ah. Ya, perhatikan di sini. Salah satu bentuk doa yang kata para ulama itu bid'ah adalah doa yang dibikin seperti nadoman. Jadi doa yang dibuat seperti nyanyian itu. Ya. Seperti doa ya. Dengan doa jamaah yang tidak ada dalilnya. Seperti zikir jama'i itu. Ini salah satu bentuk kecil. Yang kedua, perhatikan di sini. Ada doa, doanya kepada Allah, tapi sangat dekat kepada pintu syirik. Contohnya apa? Orang berdoa di kuburan dengan satu keyakinan bahwa doa di kuburan fulan, syekh fulan itu berkah gitu. Doanya kepada Allah itu, tidak meminta penghuni kuburnya.
Ya. Oleh sebab itu berdoa di kuburan ada 3 kata para ulama. Berdoa di kuburan ada 3 hukumnya. Kalau kita berdoa di kuburan kepada penghuni kubur, hukumnya sunnah. Kita berdoa, imam datang ke kuburan, kita mengatakan assalamualaikum ya ahla diyar, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum. Ini sunnah, kita mendoakan penghuni kubur. Yang kedua, berdoa meminta kepada penghuni kubur, ini syirkul akbar. Yang ketiga, kita berdoa kepada Allah di kuburan tertentu dengan keyakinan bahwa di tempat ini berkah, mustajab. Maka ini wasilah ila syirki, yaitu perantara kepada syirik, bid'ah dan perantara kepada syirik. Karena lama kelamaan ya orang akan meyakini bahwa tempat ini tempat, ya diyakini bahwa si penghuni kuburnya punya sesuatu. Seperti apa yang dilakukan umpamanya sekarang orang berdoa di bukit apa itu, di gunung apa, di Jabal Rahmah gitu ya. Orang meminta jodoh, meminta harta ya di situ. Kemudian termasuk apa? Orang masuk ke di Gunung Uhud, yaitu di Jabal Rumat. Orang berdoa. Ya, kemudian meyakini di sini berkah. Sini berkah, sehingga orang menyengaja pergi untuk berdoa. Maka meyakini sebuah tempat itu ada berkahnya, bertabaruk dengan doa, ya, dengan kita berdoa di tempat itu tabaruk, walaupun tabaruk ada lagi nanti hukumnya. Tapi meyakini ini salah satu pintu kesyirikan. Artinya baridah, sangat dekat orang itu akan terjerumus kepada syirik. Berbahaya gitu, berbahaya. Ya. Oleh sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu menghilangkan jejak-jejak Rasul SAW yang dimungkinkan oleh orang dijadikan sebagai tempat keramat gitu. Ya, seperti pohon yang Nabi SAW berbaiat dengan para sahabat ditebang oleh Umar radhiyallahu taala anhu karena ditakutkan di tempat itulah orang dijadikan sebagai tempat untuk bertabaruk. Ya, hukum tabaruknya beda. Tapi di sini dari sisi ketika orang itu memiliki keyakinan berdoa di tempat ini berkah gitu kan. Seperti sekarang banyak orang pergi ke berbagai daerah, ya pergi ke daerah Tasikmalaya ada satu gua gitu, namanya ini gitu, dan di tempat-tempat itu diyakini di tempat itu berkah. Ya, berdoanya kepada Allah umpamanya, maka berdoanya tidak syirik. Tapi keyakinan itu menjadikan salah satu pintu kesyirikan. Jadi salah satu pintu kesyirikan. Makanya baginda Nabi SAW mengatakan la taj'alu buyutakum kubura. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti apa? Kuburan. Jadi tidak ada pemakmuran di kuburan. Ya. Nah, ini salah satu poin yang wajib kita pahami ya tentang masalah berdoa. Nah, kita akan meneruskan bahasan kita sekarang. Nah, lihat dari buku kita. Kemudian beliau mengatakan wa minhu du'a wal khaufu war raja. Nah, sekarang kita akan bahas tentang khauf dan roja. Khauf dan roja. Di antara macam ibadah adalah khauf, kemudian roja. Ya, ini kita gabungkan karena ini 2 poin yang
bagian terpenting dalam ibadah yang mesti bergabung, khauf, roja. Ya. Khauf dalam bahasa Indonesia yang sederhananya adalah rasa takut. Roja, pengharapan. Jadi berharap. Kalau khauf adalah takut. Nah, al-khaufu war roja amalani min amalil qalbi. Catat dulu, khauf dan roja merupakan amal di antara amal hati. Kan udah kita bahas, ada amal hati, ada amal lisan, ada amal anggota badan. Ibadah itu ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan. Nah. Sekarang berbicara tentang takut dan pengharapan. Rasa takut, rasa pengharapan, optimis, berharap. Nah, khauf dan roja adalah dua ibadah yang sangat agung. Jadi kedua-duanya adalah bentuk ibadah. Ibadah apa? Ibadatul qalbi, ibadah hati. Pelajaran yang kita akan pelajari dari bab yang berikut ini, yaitu khauf dan roja. Ya. Pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama, pahami terlebih dahulu poin-poin berikut untuk membahas tentang khauf, roja. Para ulama kita mengatakan rokaizul ibadah salah satun. Rokaizul ibadah salah satun. Sendi ibadah itu ada 3. Jadi sendi ibadah ada 3. Al-mahabbatu wal khaufu warroja. Jadi sendi ibadah ada 3. Dalam arti, pahami terlebih dahulu di sini, orang akan sempurna ibadahnya kepada Allah, menyempurnakan sholatnya, menyempurnakan wudunya, menyempurnakan zakatnya, menyempurnakan ibadah hajinya, menyempurnakan jihadnya, menyempurnakan berbakti kepada orang tuanya, sehingga ibadahnya akan itqon wal jaudah. Ketika orang itu beribadah, maka ibadahnya akan sempurna. Ya, dalam istilah kita itu, ya, yaitu kerja berkualitas. Ya, kan kerja cerdas, kerja ikhlas, ya, kerja keras, itu kan kerja berkualitas. Nah, itu kerja. Nah, sekarang ibadah kepada Allah itu akan sempurna dalam setiap melakukan ibadah apabila ditopang dengan 3 kekuatan. Al-mahabbatu wal khaufu war roja. Yaitu dengan rasa cinta, rasa takut, rasa pengharapan, optimisme. Nah. Qala ba'du salaf al-insanu qat-tayri ra'sul mahabbah wa janahani al-khaufu war roja. Para ulama kita mengatakan manusia itu bagaikan seekor burung. Jadi manusia itu bagaikan seekor burung.
Burung bisa terbang ke sana kemari, mencari makanan, mencari minum, ya, terbang dengan penuh kekuatan. Itu dengan 3 kekuatannya. Pertama, cinta, ya, yaitu digambarkan tadi seperti ekor burung, ya, ada kepala, ada 2 sayap. Orang mukmin diibaratkan seekor burung, ya. Cinta adalah kepalanya, dan rasa takut dan pengharapan kedua sayapnya. Jadi digambarkan oleh para ulama seperti Hasan Basri, Sufyan Uyainah dan yang lainnya, al-insanu qat-tayri, manusia itu bagaikan seekor burung. Ya. Maka di sini kita akan bisa memahami bahwa kedudukan cinta, kedudukan khauf, kedudukan roja dalam ibadah kepada Allah memiliki kedudukan yang sangat agung. Jadi kedudukan yang sangat agung. Ya. Bagaimana kita bisa menggambarkannya? Kita gambarkan dengan sederhana. Orang tidak akan bergerak kecuali kepada sesuatu yang dicintai, kan? Betul nggak? Jadi orang tidak akan melakukan satu aktivitas kecuali kepada sesuatu yang dicintai, gitu kan? Apa mungkin antum mencari sesuatu yang tidak dicintai? Nggak mungkin. Goplah. Artinya di situ istilah itu gurur, senda gurur. Orang mencari sesuatu yang tidak dicintai. Ya. Ketika orang mencintai perempuan, mencintai harta, mencintai kedudukan, ya, karena manusia tidak lepas dari 3 kecintaan ini, kan, yang dinamakan dunia itu, ya, memenuhi syahwat perut, memenuhi syahwat faraj, dan itu dicintai manusia. Zuina linnasi hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatir wal muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khail musawwamati wal an'am. Semuanya orang mencintai, ya, mencintai. Orang akan bergerak, bertindak, berbuat kepada sesuatu yang dia cintai. Ala syai'in mahbubin, kepada sesuatu yang dia cintai. Faharakatul insan ala qadri mahabbatihi. Maka kita akan paham gerakan manusia kepada segala sesuatu seukuran kecintaannya. Orang yang cinta kedudukan, cinta harta, cinta wanita akan melakukan segala sesuatu yang dia inginkan. Ya, akan mengoptimalkan sesuai dengan kecintaannya. Ya. Makanya tidak ada manusia yang pernah berhenti mencari dunia. Siang, malam, ya. Bahkan mungkin yang berlebih, siang dijadikan malam, malam dijadikan siang. Semuanya adalah untuk dunia, ya. Ya, banyak wanita menangguhkan masa nikahnya udah umur 30, kenapa? Lagi karir, katanya gitu kan. Ada para pemuda yang menangguhkan apa? Pernikahannya untuk apa? Waduh, belum mencapai manajer gitu. Nanti kalau udah sampai ini saya baru menikah. Karena cinta sekali itu. Semuanya dia tinggalkan. Ya, bahkan lebih baik, ya, ketika dia mencita-citakan pingin punya rumah, pingin punya ini, bahkan kadang-kadang mendolimi dirinya, mengurangi makan minum sampai badannya kurus walaupun hartanya banyak. Kenapa? Belum tercapai katanya cita-cita A, gitu kan. Kenapa? Kecintaannya itu, gitu. Ya. Kemudian khauf dan roja. Orang yang cinta kepada sesuatu akan sempurna pencapaiannya itu ketika ada khauf dan roja. Khauf adalah bentuk rasa takut kepada sesuatu yang dia cita-citakan, kan. Ketika orang itu rasa takut belum tercapai, gitu kan. Rasa takut dia bangkrut, rasa takut tidak sampai kepada jabatan, orang mesti ada khauf. Ya. Untuk apa khauf ini? Untuk menyempurnakan semua cita-cita itu. Kalau orang tidak ada rasa takutnya, orang akan berbuat tidak sempurna. Ya. Tapi ketika, aduh, saya punya rasa takut ini, gitu. Ini gambarkan dulu tentang dunia, ya. Roja adalah bentuk
cita-cita yang tinggi, orang mengharap sesuatu, harapan yang besar akan tercapai, optimis gitu. Sehingga orang itu akan berjalan dengan stabil gitu. Jadi orang akan berjalan dengan stabil. Nah, ini adalah khauf, roja, mahabbah gitu. Maka dikatakan oleh para ulama, ya, rokaizul ibadah salasah, ya, yaitu sendi ibadah itu ada 3, rasa cinta, rasa takut, rasa pengharapan. Ya. Dan 3 sendi ini juga ada 3 penyimpangan. Jadi kalau orang itu tidak menempuh ibadah dengan 3 sendi ini, akan menyimpang kepada salah satu penyimpangan. Jadi kalau ibadah tidak dengan 3 sendi ini, maka ia akan menyimpang kepada 3 penyimpangan. Para ulama kita mengatakan, waman abadallaha ta'ala bil mahabbatil mujarrad fahuwa zindik. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan semata-mata cinta, tidak dibarengi rasa takut dan pengharapan, itu adalah kaum zindik. Kaum zindik. Ya. Seperti kelemahan orang-orang Qadariyah gitu ya. Dia mengatakan, ya, jangan ingin ke surga, jangan takut ke neraka, ibadah itu. Yang penting cinta katanya. Paman abadallaha ta'ala bil khaufil mujarrad fahuwa haruri khariji. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa takut semata, maka dia adalah orang haruriyun, khawarij. Yang mereka itu ya seperti sampai mengkafirkan pelaku dosa besar. Mereka mengatakan semua manusia kekal di neraka. Ya. Yang ketiga, waman abadallah ta'ala birraja'il mujarrad fahuwa murji. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa pengharapan semata, maka dia adalah orang-orang murji'ah. Jadi mereka terlalu roja, mengatakan, ya, orang kan kita akan diampuni dosa gitu umpamanya gitu ya. Lalu kita bergelut dengan dosa. Yang penting kita bertauhid umpamanya. Yang penting kita ada syirik, nggak apa-apa kita berdosa. Pasti orang akan celaka gitu. Maka ini seperti ibadahnya orang-orang murji'ah yang mengatakan tidak mengapa berdosa. Maksiat tidak mempengaruhi iman. Dosa tidak mempengaruhi maksiat. Nah, maka ini urgensi. Ibadah kepada Allah dengan 3 komponen ini. Rasa cinta, khauf, rasa takut dan pengharapan. Ya. Karena kalau ibadah dengan khauf, maka akan muncul orang-orang yang putus asa. Kalau ibadah dengan roja saja, maka akan muncul orang-orang yang gurur, orang-orang yang terbuai dengan semua magfirah Allah gitu. Yang mengatakan Allah kan akan mengampuni, nggak apa-apa kita maksiat hari ini gitu. Maka dia terbuai. Tapi tatkala orang itu beribadah dengan 3 unsur ini, maka dia akan lurus ibadahnya, stabil. Stabil. Ya. Jadi dengan penjelasan ini kita memahami bahwa urgensi tentang 3 unsur ibadah ini. Cinta, khauf, kemudian roja. Roja. Nah, ketika para ulama menyebutkan khauf dan roja, maka dikatakan la yastaqimu imanul mar'i hatta yastanida ala di'amataini isnataini la rajhanu li ahadihima alal ukhra al khaufu war rajah al khaufu wat tama. Jadi tidak akan lurus iman seseorang sehingga bertumpu kepada 2 pondasi ini, yaitu rasa takut dengan rasa pengharapan.
Nah, contohnya sekarang antum wudu. Wudu. Ya. Tentunya kita mencintai perintah Allah, mencintai ibadah wudu, wajib setiap orang. Nah, kemudian kalau orang itu rasa yakin wudunya sempurna gitu kan. Rasa yakin wudunya diterima gitu. Dengan 100% gitu. Dan dia tidak punya rasa takut kalau wudunya tidak diterima. Maka kalau orang punya rasa takut akan menyempurnakan ikhlasnya, akan menyempurnakan rukunnya, akan menyempurnakan wajibatnya, akan menyempurnakan mustahabatnya. Kenapa? Rasa takut. Ya. Rasa takut. Kemudian rasa optimis bahwa semua yang dilakukannya dari ibadah ini akan dapat pahala. Sehingga dengan pengharapan yang besar dia juga akan menyempurnakan ibadah. Akan menyempurnakan bagaimana wudu itu sempurna. Mengikuti Nabi SAW sampai para sahabat itu menggambarkannya karena khawf roja mahabbah itu sampai mengatakan kalau bisa katanya jangan menggaruk kecuali ada dalilnya gitu. Karena rasa takut kalau amal itu tidak diterima gitu. Ya. Dan orang akan menghindari setiap perkara pencacatnya. Ya seperti kita tahu kan dalam pembahasan para ulama ada ibadah yang sah tapi dianulir pahalanya gitu kan. Antum udah sholat, menyempurnakan sholatnya, sunnah sholatnya dari awal takbiratul ihram sampai salam, alhamdulillah mengikuti sunnah. Mengikuti penjelasan dari hadis-hadis Rasulullah sempurna pokoknya. Tapi terkadang orang dianulir pahalanya gitu. Kenapa? Karena dia melakukan bentuk-bentuk pencacat amal. Apa saja pencacat amal? Seperti manan. Manan contohnya apa? Antum bikin masjid nih, masjid ini umpamanya gitu kan. Lalu bilang sama orang, kalau tidak ada bapak saya atau kalau tidak ada saya dulu, belum tentu ada masjid ini. Ini namanya manan. Maka menganulir kebaikan ibadah kita. Manan. Atau seseorang telah sholat 5 waktu tapi ke dukun. Walaupun sholat 5 waktunya mengikuti sunnah dan ikhlas di saat itu, tapi dianulir pahalanya dengan sebab dia datang ke dukun. Man atakahinan fasaluh an syai'in lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang ke dukun dan bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya 40 hari gitu. Nah, orang yang punya rasa khauf, orang yang punya rasa takut, itu akan senantiasa menjaga dari setiap pembatalnya. Dari setiap pembatalnya. Ya. Maka para ulama mengatakan, ya, satu amalan diterima di sisi Allah lebih baik dari amalku seumur hidup. Kata para ulama salaf itu. Jadi amal satu diterima lebih baik daripada kita amal seumur hidup tapi tidak diterima. Para salafus saleh sangat takut kalau amalnya tidak diterima. Maka dalam doa kita di pagi hari apa? Di subuh, sholat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, wa amalan mutaqabbala. Ya. Nah. Ini dari sisi kita memahami kedudukan takut, kemudian roja, kemudian mahabbah ya. Jadi ini adalah sendi dalam ibadah kita. Nah. Yang kedua, ya, dalil yang menunjukkan rasa takut adalah ibadah. Ya. Jadi dalil yang menunjukkan bahwa rasa takut adalah bagian dari ibadah. Adalah firman Allah Ta'ala pada surah Ali Imran ayat 175. Jadi yang menunjukkan bahwa rasa takut adalah ibadah.
Innama dzalikumus syaitanu yukhaffifu awliya'ah. Ayat 175 ya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya yang demikian itu bahwa syaitan akan menakut-nakuti pengikutnya, yaitu aulia, penolong-penolongnya, yaitu pengikut-pengikut syaitan. Wala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Artinya jangan takut kepada syaitan. Wa khafuni, dan takutlah hanya kepadaku. In kuntum mu'minin, apabila kamu adalah orang-orang yang beriman. Ya. Nah, yang kedua, roja. Bahwa roja adalah ibadah. Ini dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabb-nya, maka beramallah dengan amal saleh dan janganlah ia menyekutukan dalam beribadah kepada Rabb-nya dengan sesuatu apapun. Nah, pada dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang khauf adalah bagian dari ibadah dan roja bagian dari ibadah. Jadi khauf bagian dari ibadah dan roja bagian dari ibadah. Al-Quran menggambarkan khauf itu dengan makna lain, yaitu dalam Quran dengan kalimat khasyiyah dan rohbah. Jadi dalam Quran diredaksikan dengan khauf, khasyiyah, rohbah. Ya, terkadang dengan fiil madi, fiil mudhari dan semisalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran umpamanya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, itu dengan kalimat khasyiyah. Kalau khauf seperti ya waliman khaufa maqama rabbih wa nahaa nafsa anil hawa.
Nah, kemudian perhatikan sedikit di sini. Dalam Quran ada 3 redaksi, khauf, kemudian ada khosyah, kemudian ada rohbah. Ya, seperti dalam ayat Quran, wa iyaya farhabun. Ya. Wahsyauni, itu khosyah. Innamal yashallaha min ibadihil ulama. Apa bedanya khosyah dengan khauf, dengan rohbah? Imam Ibnul Qayyim mengatakan khauf adalah harbul qalbi min hululil makruhi indash tish'arihi. Ya. Jadi khauf itu rasa takut yang ada dalam hati mengenanya sesuatu yang dibenci. Jadi rasa takut itu ya berupa perbuatan hati, rasa takut yang ada dalam hati jatuhnya sesuatu, kenanya sesuatu yang dibenci. Ya. Ya seperti orang kan takut miskin, takut dengan musuh, takut celaka. Nah ini khauf ya. Khauf. Kalau khasyah itu ahasyu minal khauf. Jadi lebih khusus dari takut. Ya, karena khasyah itu makrunah bil ma'rifah. Ya, karena khasyah itu diikuti dengan ma'rifat, pengetahuan yang dalam. Oleh sebab itu Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah hanyalah mereka adalah para ulama. Al khasyah lil ulama. Tapi semuanya tentunya adalah amal hati. Jadi semuanya adalah amal hati, baik khasyah atau khauf atau rogbah. Kalau rohbah adalah al-iman fil harbi minal makruh. Al-iman fil harbi minal makruh.
yaitu di mana seseorang itu berlari dari sesuatu yang dibenci. Jadi lari menjauh dari setiap yang dibenci. Maka itu dinamakan dengan rahbah. Ya. Khauf ataupun khasyah ataupun rogbah adalah merupakan amal orang-orang beriman. Lalu para ulama mengatakan khauf itu ada dua macam. Jadi khauf itu ada dua macam. Yang pertama, al-khauf ma yu'jizun nas anil ma'siyah. Wa antarkil wajibat. Fahada mamduh ma'mur. Wa min afdali al-ibadat. Yang pertama, takut yang menyebabkan orang itu terhalangi untuk melakukan maksiat dan meninggalkan perintah. Maka ini khauf yang terpuji. Khauf yang itu bagian dari bentuk ibadah yang sangat agung bagi setiap mukmin. Yang kedua, al-khauf ma yu'athiru anil ya'si wal qunut an rahmatillah. Fahadha madmum. Yang kedua, rasa takut yang membuahkan keputusasaan ya. Jadi rasa takut yang membuahkan keputusasaan dari rahmat Allah. Maka ini tercela. Dan rasa takut yang membuahkan orang itu malas, maka itu juga magrur. Seperti orang mengatakan, saya enggak mau untuk sodakoh takut tidak ikhlas umpamanya. Ini gurur, tertipu orang. Celaka dan tidak benar, takut seperti ini. Nah, rasa takut seperti ini takut yang tercela, madmum. Tapi takut yang dimaksud adalah takut tadi. Takut yang menghalangi seseorang untuk melakukan maksiat dan meninggalkan larangan Allah. Karena takutnya kepada Allah, takut kepada maqam Allah. Waliman khafa maqama rabbih. Itu takut kepada Allah, takut dari iqabnya, takut dari adabnya, ya. Takut dari makar Allah. Maka ini takut yang menyebabkan orang itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah.
Jadi yang menyebabkan orang itu tidak maksiat kepada Allah Ta'ala. Adapun takut yang menyebabkan orang itu putus asa, kemudian menjadi lemah, menjadi malas, maka itu takut yang madmum. Jadi takut yang tercela. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan, ada ulama fikih namanya Abu Laits As-Samarqandi, beliau mengatakan takut kepada Allah harus tergambar dalam 7 perkara katanya. Yani bagaimana orang itu dikatakan takut kepada Allah? Maka Imam Abu Laits As-Samarqandi mengatakan, alamatu khaufullahi tatabayyanu fi sab'ati asya. Jadi harus terbukti dalam 7 perkara katanya. Yang pertama, tatabayyanu fi lisanihi, nampak pada lisannya. Bagaimana? Yamtani'u lisanuhu minal kadhib wal ghibah wa kalamil fudul. Wa yaj'alu lisanuhu masgulan bi dzikrillahi wa tilawatil qur'ani wa mudzakkaratil ilmi. Jadi yang pertama para ibu, pertama rasa takut kepada Allah harus nampak pada lisannya. Bagaimana? Di mana orang tidak berdusta, tidak gibah, tidak namimah, tidak berkata yang tidak bermanfaat, tidak berkata kotor, tidak berkata jorang, kata orang Jawa Barat itu ya. Tidak berbicara porno. Kemudian apa? Lisannya sibuk dengan zikir, sibuk dengan baca Quran, sibuk dengan mudzakkaratul ilmi. Berbicara qala Allahu qala rasuluhu. Yang kedua, an yakhafa fi amri batnihi. Yang kedua, orang merasa takut tentang urusan perutnya. Jadi harus nampak pada perutnya. Katanya apa? Fala yadkhulu bi batnihi illa thayyiban halalan wa la ya'kulu minal halali ila min qadri hajatihi. Nah, ini kesempurnaan. Di mana orang tidak masuk ke perutnya kecuali yang halal, minuman yang halal, makanan yang halal, bahkan tidak makan kecuali dengan kebutuhan dirinya. Tidak gulu dalam makan, tidak berlebihan itu ya. Ala qadri hajatihi. Ya. Bahkan ya para ibu juga akan ngantuk kalau pagi-pagi makannya 2 piring gitu ya. Coba kalau ibu-ibu pagi-pagi makannya mungkin buah-buahan gitu ya. Bukan nasi 2 piring, mau kajian ngasih 2 piring ya, ngantuklah gitu. Teh manis, bala-bala, gehu ya, pisang, meski itu teh sapiring deh nasi gitu ya. Ya otomatis ngantuk gitu, gulu dalam toamnya. Ya, coba kalau pagi-pagi sayur, mungkin apa buah-buahan, ya. Ya pagi-pagi bukan daging ayam ya. Ya lihat aja itu kalau apa harimau kan lebih sering apa? Bandingkan monyet dengan harimau, yang sering apa? Yang sering ngantuk siapa? Harimau dengan singa ya. Kalau monyet itu binatang yang paling aktif di sedunia gitu ya. Kenapa? Ya makanannya herbivora gitu ya. Orang yang sering makan daging lebih itu ya lebih ngantuk ya. Lebih ngantuk. Ya. Yang ketiga, an yakhafa fi amri basarihi. Orang takut tentang matanya, punya rasa takut tentang matanya. Yaitu apa? Ala yanzuru ilal haram, tidak melihat kepada yang haram gitu. Wala ila dunya bi ainir ragbah. Dan dia tidak melihat dunia ya dengan keinginan dia untuk dunia, tapi dia dunia untuk wasilah akhirat. Ini sangat penting. Itu yang ketiga. Takut dengan matanya. Ya. Orang yang takut kepada Allah, ya,
akan pikir-pikir, melihat televisi dan sebagainya. Apa yang harus dilihat itu kan? Ar-rabi yang keempat, an yakhafa fi amri yadihi. Dia juga takut tentang urusan tangannya. Fala yamadanna yadahu ilal haram. Wa inna ma yamudu yadahu ila ma fihi ta'atullah. Itu dengan cara apa? Tangannya tidak bergerak, tangannya tidak mengulurkan dalam perkara yang diharamkan Allah. Ya, mungkin kita tidak berjabat tangan dengan yang bukan mahram umpamanya, tidak menyentuh wanita yang bukan mahram. Itu berkaitan dengan dosa tangan. Tidak berinteraksi, bahkan kita mungkin kalau kita menggoreskan tanda tangan kan ke neraka juga. Kalau kita tanda tangannya adalah tanda tangan untuk korupsi, membuat tanda tangan yang palsu dan semisalnya. Ini semuanya adalah gerakan tangan. Orang takut dengan tangannya. Ya, termasuk menggerakkan HP kita untuk apa yang dibuka telunjuk ini ke surga dan ke neraka. Kita tahu tangan kita untuk apa? Tasbih, takbir gitu kan. Yang kelima, an yakhafa fi amri qadamaihi fala yamshi fi maksiyati. Yang kelima, takut dengan kedua kakinya. Yaitu apa? Takut kalau dia berjalan kepada yang diharamkan Allah. Tapi apa? Jalan ke masjid untuk sholat berjamaah, setiap langkahnya akan dihapus, akan menghapus dosa dan mengangkat derajatnya. Berangkat untuk talabul ilmi, berangkat untuk berjihad, berangkat untuk cari nafkah. Semuanya adalah maslahat. Tidak berjalan untuk maksiat. Yang keenam, an yakhafa fi amri qalbihi katanya. Orang takut tentang urusan hatinya. Bagaimana takut? Fayakhruju minhul adawa wal baghdha wa hasadul ikhwan. Katanya takut kalau dalam hatinya itu ada hasad, ada iri, ada dengki, ada permusuhan di dalam hatinya. Ya, maka tasfiyatul qalbi, dia membersihkan hatinya dengan husnulon kepada orang, rasa cinta ya pada saudaranya, syafaqah, rasa kasih sayang dalam hatinya kepada orang. Ya. Maka ini adalah takut kepada Allah, melihat hatinya. Yang ketujuh nih. Yang ketujuh sangat indah sekali penjelasan beliau, Abu Laits As-Samarqandi ini. Kita duduk di majelis ini, saya mengajarkan ilmu hari ini. Mungkin tadi pagi kita udah sholat subuh, kemudian kita sholat berjamaah, kemudian kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, malamnya kita sholat malam, kemudian kemarinnya kita sedekah. Apa yang harus kita takuti? Nah, apa kata beliau? An yakuna khaifan fi amri ta'atihi wa yaj'alu ta'atuhu khalis liwajhillah. Ini khalisatan liwajhillah. Wa yakhafu riya wa nifaqa. Fa idza fa'ala dzalika fa minal ladzina qala Allahu fihim wal akhiratu inda rabbikal lil muttaqin. Innal muttaqina fi jannati wan na'im. Ya. Yaitu apa? Takut akan taatnya dia kepada Allah. Gimana takut? Dalam taat dia kepada Allah. Yaitu takut dengan perkara-perkara yang mencacati amalnya. Apa saja yang bisa mencacati amal itu? Riya, nifak, pembatal-pembatal amal yang tadi disebutkan. Ya, orang takut. Kita kan tahu, Bu, ada hadis yang mengatakan apa? Atadruna manil muflis? Tahukah orang yang bangkrut? Dijawab oleh sahabat, yang bangkrut itu yang tidak punya uang perak, tidak punya uang emas katanya. Bukan itu yang bangkrut. Tapi yang bangkrut itu adalah orang yang nanti yaumul qiyamah datang dengan sejumlah ibadah kebaikannya. Dengan sedekahnya, dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan hajinya, dengan umrohnya, dengan berbaktinya ia kepada 2 orang tuanya. Tapi sayang katanya, qad syatama hada wa qadhafa hada wa daraba hada wa qatala hada wa akhadha mala hada. Tapi sayang orang ini di dunia melakukan kezaliman, memukul si fulan, mencela si fulan, mencaci si fulan, menuduh si fulan berbuat zina, memukul si fulan, mengambil harta si fulan, membunuh si fulan.
Ya. Maka kebaikan-kebaikan dia diambil oleh orang yang didoliminya. Sehingga tatkala tidak tersisa dari kebaikannya, maka orang yang didoliminya melemparkan dosa kepada dia. Maka dimasukkanlah dia ke neraka walaupun telah membawa sejumlah amal. Jadi kita mesti takut di mana taat kita itu tidak ditimbang Allah. Di mana amal soleh kita tidak ditimbang Allah, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi itu sangat agung sekali ya. Dan itulah yang dinamakan khauf yang sesungguhnya. Jadi itu khauf yang sesungguhnya. Ya. Di mana khauf kepada Allah itu harus membuahkan. Gitu. Membuahkan apa? Harus membuahkan amal. Harus menjadikan orang itu terbelenggu dari setiap maksiat, terhalang dari setiap bentuk maksiat. Maka Imam Ibn Taimiyah mengatakan, al-khauful mahbubu ma hajazaka an maharimillah. Imam Ibn Taimiyah mengatakan, takut yang terpuji adalah yang menghalangi kamu dari apa yang diharamkan Allah. Jadi yang menghalangimu dari apa yang diharamkan Allah. Maka itu khauf yang terpuji. Sehingga ada pertanyaan gini. Kaifa takunu khaifan minallah wa anta tudai umraka fil ma'asi wal iradi anillah. Bagaimana kamu takut kepada Allah sedangkan kalian menyia-nyiakan waktu untuk taat kepada Allah? Ya. Kalau kita hari ini waktu-waktu detik per detik dipakai untuk maksiat kepada Allah, kemudian berpaling dari Allah Ta'ala, ya jarang sholat, jarang ibadah, jarang sedekah, itu bukan takut kepada Allah. Nah itu bukan takut yang sesungguhnya. Bukan yang dimaksud takut yang dianjurkan. Nah, lihat perkataan Imam Ibrahim Ibn Syaiban. Qala idza sakana al-khawfu fil qalbi ahraqa mawadi asyahawati minhu wa tarda ragbati dunya anhu. Ya. Kata Ibrahim bin Syaiban rahimahullah ta'ala mengatakan, apabila takut telah singgah dalam hati kita, takut kepada Allah, khaufullah, khaufu iqabahu, khaufu maqamahu. Takut kepada Allah, takut kepada azabnya, takut akan kebesaran Allah Ta'ala, takut akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut akan kemuliaan Allah Ta'ala. Maka itu akan membakar syahwat, artinya akan meredam syahwat, akan mampu mengendalikan syahwat, dan akan membentengi orang untuk cinta dunia yang berlebihan. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Ya. Kita berikan contoh yang sederhana. Ketika kita masa muda, takut aja bahwa tidak ada yang tahu mati. Ada enggak di antara kita yang tahu mati kapan? Ya. Ada yang masih bayi diambil nyawanya oleh Allah Ta'ala. Sejumlah anak muda meninggal dunia. Dan banyak orang yang dipanjangkan umurnya udah tua.
udah tua dipanjangkan umurnya, kan kita tidak tahu kapan itu mati. Nah, maka orang yang takut akan peringatan-peringatan ini, maka dia akan senantiasa mengendalikan syahwatnya. Nah, sebelum pertanyaan saya ingin menutup ya, di poin-poin ini kita belum menyempurnakan semua pembahasan ini ya. Karena ini bentuk nasihatnya. Perhatikan para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada peringatan dari Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah. Apa bunyinya? Aksiru dzikra haddami lazzati al-maut. Aksiru dzikra haddami al-lazzati al-maut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, perbanyaklah mengingat kematian. Itu potongan hadisnya. Perbanyaklah mengingat perkara-perkara yang bisa menghancurkan kelezatan. Ya. Nah, perhatikan di sini ada dua pesan dalam hadis ini ya. Pertama, dalam hadis ini mengingatkan begini. Semua kelezatan dunia berakhir dengan mati. Ya. Dalam arti, ingat katanya, orang yang punya jabatan hari ini, orang yang banyak harta, orang yang punya kegantengan, orang yang punya kecantikan, semuanya akan berakhir dengan kematian itu. Dan di sini ada dua pesan ya di pakroh pertama ini. Apa? Bagi orang-orang yang kafir, maka kematian itu adalah awal dari semua azab. Karena kenikmatan dunianya itu berakhir itu. Maka kematian itu akan memutuskan semua kenikmatan. Dan bagi orang kafir akan berawal untuk semua azab. Ya. Tapi catat yang kedua, bagi orang mukmin, kematian adalah awal dari setiap kenikmatan. Jadi awal dari setiap kenikmatan. Bagi orang beriman, kematian adalah awal dari semua kenikmatan. Karena nikmat dunia ini berakhir dan dia akan mendapatkan awal dari kenikmatan yang sesungguhnya. Maka berbahagialah gitu, bagi orang-orang beriman. Ya. Oleh sebab itu orang beriman tidak boleh tergiur dengan sungkunan Allah kepada orang-orang kafir yang sekarang diluaskan dunianya, di mana mereka akan berakhir kenikmatan itu dan mereka akan berhadapan dengan azab. Yang kedua, kematian adalah akhir dari semua kesempatan untuk beramal. Jadi kematian itu adalah akhir dari semua kesempatan untuk beramal. Oleh sebab itu ketika orang itu meninggal dunia, maka kesempatan untuk mendapatkan nikmat tidak ada lagi. Jadi catat Bu, kematian ditutupnya pintu kenikmatan. Yang dimaksud pintu-pintu surga, pintu kenikmatan. Oleh sebab itu
orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalaulah aku diberikan satu saat saja katanya untuk menggunakan semua waktu untuk kenikmatan nanti yaumul qiyamah. Tapi ternyata Allah mengatakan tidak ada batasan itu kan. Ya, tidak ada waktu lagi untuk mendapatkan nikmat itu. Dan itu para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatan ya ayat ini, khauf, rasa takut. Ya. Yang wajib ada dalam hati seorang mukmin. Sampai di sini dulu, kemudian kita buka pertanyaan.